Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi bersama GK Invest Cabang Semarang. Untuk malam hari ini kita live trading ya, seperti biasa di hari Jumat. Hari ini hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021. Sama saya, Rudi Oktrianto, nanti akan memandu jalannya acara, dan nanti ada teman saya, Ardiansah, yang akan membantu untuk analisa teknikal. Jadi sebelum kita menuju ke analisa teknikal, aturan mainnya seperti biasa ya. Apa namanya? Semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Jadi disclaimer, apa yang kita sajikan di sini sifatnya hanya adalah edukasi. Jadi mengedukasi kondisi market, peluang market untuk malam hari ini. Nah, semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Nah, seperti itu. Jadi, paling enggak untuk gambaran market Anda paham lah ya. Atau mungkin kalau Anda punya analisa sendiri, nah, siapa tahu mungkin bisa dikomentarkan. Nah, seperti itu. Dan mudah-mudahan juga intinya cuma satu, yaitu trading untuk mencari profit. Nah, setuju ya? Nah, seperti itu. Oke, untuk malam hari ini, bagi Anda yang barusan bergabung di Zoom meeting, kemudian Anda juga yang bergabung di channel YouTube kami di GK Invest Semarang, selamat datang, selamat bergabung. Nanti beberapa menit ke depan nanti kita akan menyajikan analisa secara teknikal live trade bersama Ardiansah. Oh ya, untuk promo di GK Invest nih, kebetulan kita lagi ada promo yang barusan di launching kemarin ya, tanggal 21. Sebentar, saya bukanya dulu. Jadi kita ada promo mulai pendaftaran untuk promo. Jadi selain Anda transaksi, selain Anda mendapatkan edukasi bersama GK Invest Cabang Semarang, Anda juga bertransaksi di GK Invest melalui platform MetaTrader 5, dan Anda berpeluang untuk mendapatkan hadiah. Nah, tentu saja dengan syarat dan ketentuan yang sudah ada. Nah, untuk syarat dan ketentuannya, untuk lebih jelasnya, Anda bisa menghubungi kontak person Anda, atau Anda bisa menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Nah, mungkin untuk hadiahnya nih, saya bacakan hadiahnya ya. Soalnya hadiahnya sangat menarik sekali. Ada banyak sekali hadiahnya nih. Ada mobil Tesla. Nah, Tesla 3. Nah, ini cukup keren ya. Tesla 3, kemudian juga ada Fortuner, Toyota Fortuner, ada Vespa LX 125 iGet, ada iMac, ada iPhone 13 yang terbaru, Pro 256 GB, Samsung Galaxy Z Flip 3, kemudian dari Lenovo, ada PlayStation 5, Samsung TV, ada emas, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali hadiah yang bisa Anda dapatkan dengan transaksi bersama GK Invest, khususnya GK Invest Cabang Semarang. Nah, seperti itu ya. Karena edukasi kita juga berkesinambungan dari hari Senin sampai hari Jumat, juga ada live trade-nya juga. Nah, ini jadi mungkin Anda saya rasa tidak melewatkan apa namanya kesempatan yang sudah kita sajikan melalui program edukasi bersama GK Invest Cabang Semarang. Oke, sebelum itu ya, untuk promo pada hari, oh ya, promonya ini berlaku sebentar. Untuk periode promonya ini berlaku mulai tanggal 21 Oktober sampai tanggal 28 Februari 2022. Jadi masih cukup panjang sekali, tapi ya kalau misalnya Anda memiliki kesempatan di bulan ini, nah silakan ambil kesempatan di bulan ini. Siapa tahu Anda yang mendapatkan hadiah-hadiah yang sudah kita sediakan. Jadi hadiahnya ini tanpa diundi. Nah, biasanya orang-orang Indonesia tuh sukanya ingin mendapatkan hadiah tapi tanpa diundi. Nah, itu. Tapi ada syarat ketentuannya. Nah, syarat ketentuannya seperti apa? Silakan, ini soalnya syaratnya juga
lumayan agak banyak. Kalau saya bacakan juga mungkin time-nya kita nanti terlalu panjang ya. Jadi untuk syarat dan ketentuannya, silahkan Anda menghubungi kontak person Anda bagi Anda yang sudah menjadi nasabah GK Invest Cabang Semarang. Bagi Anda yang belum menjadi nasabah, silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Nanti akan dijelaskan mengenai promo akhir tahun, hadiahnya apa aja, syaratnya seperti apa. Nah, Anda akan mendapatkan informasi lebih lengkap. Oke, itu untuk promo dari GK Invest yang terbaru. Kita menuju ke data ekonomi yang dirilis pada hari ini ya, malam hari ini ya, di sesi perdagangan Amerika. Kalau jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat biasanya bursa dari Amerika Utara biasanya yang open duluan, nanti langsung merembet ke tengah sampai ke selatan. Nah, untuk nanti jam 19.30 dari negara Kanada akan merilis mengenai penjualan retail. Nah, penjualan retail ini juga uh, salah satu dari sekian banyak instrumen yang digunakan oleh Bank Sentral Kanada ya untuk menentukan kebijakan moneter karena akan melihat mengenai daya beli masyarakat, apakah penjualan retail di malam hari ini naik atau turun. Cuman dari prediksinya analis sih mengatakan naik ya, dari data yang terakhir minus 1,0%, untuk bulan ini diperkirakan naik ke 2,8%. Nah, untuk aktualnya nanti kita akan cek, kita akan lihat di jam 19.30. Kemudian juga ada beberapa survei, indeks manajer pembelian manufaktur, composite market, sama jasa. Ini data dari Amerika. Nanti dirilis jam 20:45 waktu Indonesia bagian Barat. Manufaktur, composite market, dan bidang jasa nanti akan dirilis secara bersamaan. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang kemungkinan akan menggerakkan market, khususnya mata uang US dollar, nanti jam 10 malam. Karena jam 10 malam nanti malam ada pers conference atau pidato dari Gubernur Bank Sentral Amerika. Nah, Jerome Powell akan berpidato nanti jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini khususnya bagi Anda yang saat ini punya open posisi apa namanya instrumen yang berlawanan dengan US dollar. Nah, mungkin kalau misalnya belum terlalu capek banget atau belum terlalu ngantuk banget, nanti bisa dilihat pergerakan market di MetaTrader 5 GK Invest. Siapa tahu mungkin dari apa yang disampaikan oleh sang gubernur ini memberikan dampak atau memberikan pergerakan terhadap mata uang US dollar. Nah, tentu saja akan menggerakkan instrumen yang lain yang berlawanan dengan USD, entah itu emas, entah itu pound sterling, atau yen, ataupun euro. Nah, itu diperhatikan nanti jam 10 malam. Oke, itu untuk data ekonomi yang dirilis pada malam hari ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu Anda perhatikan apabila Anda punya open posisi pada malam hari ini sampai nanti menjelang pidatonya Gubernur Bank Sentral Amerika. Nah, itu paling enggak Anda bisa dilihat efeknya. Kalau market bergerak searah dengan open posisi, enggak masalah sih ya. Nah, yang jadi masalah adalah jika market bergerak berlawanan dengan open posisi Anda. Nah, itu yang perlu diantisipasi. Oke, kita langsung saja menuju ke Ardiansah. Nah, ini juga sudah kameranya juga sudah dibuka. Halo bro, gimana kabarnya malam hari ini bro? Halo Pak, alhamdulillah sehat Pak, sehat. Sehat lah. Mudah-mudahan kita semuanya juga selalu diberikan kesehatan ya. Oh ya bro, ini katanya mau ke Semarang kapan nih ke Semarang nih? Enggak, belum Soalnya banyak belum yang ada, request di sini mau ke belum ada Semarang. jadwal Pak. Oh belum ada jadwal ya? Oh Iya, nanti kalau ada jadwal belum. main-main lah ke Semarang. Boleh Pak, insya Allah, insya Allah. Masa kita online terus jarang ketemu gitu kan ya? Iya, betul ya Pak ya. Mungkin ya. Oke, mungkin langsung aja disampaikan untuk analisa teknikal pada malam hari ini. Siapa tahu di malam hari ini kita bisa mengambil ada peluang di malam hari ini di beberapa instrumen. Kemudian juga nanti ada
pers conference ya dari Gubernur Bank Sentral Amerika. Oke, silakan Bro. Ini udah kelihatan Pak ya? Sudah kelihatan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa kita live streaming bersama Nita Invest cabang Semarang. Seperti biasa nanti kita coba lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan malam ini. Tapi sementara itu coba kita lihat dulu di indeks dolarnya seperti biasa. Apalagi kan sebentar ada pengumuman dari Chair Powell jam 10 malam dan ada juga Treasury Currency Report tapi kita nggak tahu jamnya jam berapa. Nanti coba kita lihat dari segi teknikalnya yang mana bisa kita manfaatkan. Ya oke, kita mulai dari gold aja dulu. Gold ini kalau kita perhatikan sebenarnya cenderung masih menguat sebenarnya ini kalau kita perhatikan goldnya. Karena targetnya sebenarnya gold ini masih ke 1830, 1830, 1820 antara itu kisaran harganya. Sebelum kembali lagi ke harganya. Jadi targetnya sebenarnya ke arah itu. Untuk gold secara kalau kita lihat dari time frame-nya. Kalau kita perhatikan gold sebenarnya ini dari bulan 7 sebenarnya ini kategori sideways sebenarnya kalau kita perhatikan di daily-nya ini. Nah, ini pun sebenarnya targetnya ini masih ke selama harga masih di atas 1770-an, target gold sebenarnya itu ke 1830. Nah, jika jebol 1760 berarti itu udah berubah trennya. Targetnya itu ke 1717 atau ke 1650-an untuk areanya. Tapi kalau kita lihat ini masih fokusnya nge-buy. Apalagi jika sebentar ini beritanya di atas harga 1803, berarti ini masih mengejar ke 1830. Close market malam ini, misalkan close market malam ini di atas 18.030, berarti minggu depan kita fokusnya nge-buy untuk goldnya. Cuman kita lihat dulu yang bisa kita manfaatkan untuk malam ini di sesi live streaming kita. Atau bisa kita manfaatkan sekitaran 20 atau 30-an poin. Bisa perhatikan untuk goldnya. Goldnya untuk jangka panjangnya kita manfaatkan buy-nya gold ya. Kita lihat dulu. Nah, ini harap hati-hati kalau market seperti ini. Kalau kita perhatikan. Hindari pola market yang seperti ini ya. Ini harganya menyempit ini yang pola seperti ini. Agak beresiko kalau kita transaksi. Kita lihat time frame kecilnya. Ini biasanya kalau pola seperti ini kita bisa manfaatkan buy stop atau sell stop. Pola seperti ini. Ini. Paling saya coba buatkan untuk posisi buy stop dan sell stopnya. Bisa cari dulu angkanya. Oh, ini. Stop. Kita lihat dulu TP-nya. Delapan belas. Stop loss. Kita lihat stop loss ini itu 90. Ini saya cuma buatkan untuk buy stop dan sell stopnya ya, karena kita cuma waktunya sejam.
Berarti kita bisa manfaatkan bentar di jam-jam 8, jam 9. Oke, di 8. Nah, ini untuk goalnya bisa kita manfaatkan buy stopnya dan sell stopnya. Tinggal kita lihat ini. Untuk goalnya. Oke, coba kita lihat dulu sambil jawab ada pertanyaan dari Pak Rino untuk indeks dolarnya. Nah, kita lihat indeks dolarnya ya Pak. Indeks dolarnya ini sudah kita buat kemarin sebenarnya bahwa ini indeks dolar sebenarnya ini masih kategori koreksi ya. Ini masih dikategorikan impulse-nya, ini trennya, koreksinya, kita perhatikan. Ini harap hati-hati. Nah, ini bisa kita gunakan. Coba kita gunakan Fibonacci-nya ini, areanya. Ini berada di area 30%. Targetnya sebenarnya masih ke area ini ya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ini indeks dolarnya ini masih mengejar ke 9320-an, 9320. Targetnya di sini indeks dolarnya. Perlu diingat ini masih trennya tren naik ya untuk indeks dolarnya. Tinggal kita lihat. Nah, sebenarnya nanti polanya seperti ini, kalau kita perhatikan. Ini tinggal kita lihat saja sebentar beritanya yang mana di break salah satunya ini. Intinya sebentar ini antara ini udah jadi fix bottom-nya atau masih mengejar ke harga 9320. Nah, kuncinya di sini. Kalau kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat. Sebenarnya ini cuma bisa kita pakai alat-alat sederhana aja sebenarnya. Bisa kita manfaatkan. Nah, ini targetnya ke 9320. Tinggal kita lihat. Kuncinya sih ini sebentar. Break harga ini 9344 itu berarti masih mengejar ke harga ini 9320. Sebelum balik ke, karena ini masih kategori koreksi. Tinggal kita lihat aja sebentar. Nah, ini tanggal dilihat yang mana di break. Nah, yang 9340 di break ini berarti masih ke 9320. Break harga yang ini di 9385. Berarti ini fix ini jadi bottomnya. Break ke atas ini berarti kita cenderung nge-sell di beberapa pair di antara pound sterling USD, euro USD. Fokusnya nanti di situ. Jika indeks dolarnya sebentar menguat ini, penutupannya di atas 9404, berarti minggu depan itu kita fokus nge-buy di beberapa pair yang berlawanan dengan indeks dolar. Jadi seperti euro USD, GBP USD, USD Japan Yen, kita fokusnya di posisi nge-buy untuk di euro USD dan pound sterling. Dan di USD Japan Yen dan itu kita bisa manfaatkan untuk sell-nya yang berlawanan dengan dolar. Ini tinggal menunggu berita sebenarnya. Kalau kita perhatikan ini market kemungkinan besar bolak-balik di area ini, terutama indeks dolarnya. Nah ini kalau kita lihat di time frame kecilnya, ini cuma bergerak di area ini. Nah ini sambil menunggu data rilis, bolak-balik di area ini. Pola seperti ini ya ini. Kita hindari market yang seperti ini. Oke kita lanjut. Jadi indeks dolarnya kuncinya itu break 9379, berarti itu udah fix bottomnya ini, harga terendahnya.
break ini di atas harga ini penutupan Jumat ini berarti di hari Seminggu depan kita fokus nge-buy di pair pound sterling US dan euro US ini dan beberapa pair yang berlawanan dengan indeks dolar. Dan jika jebol sebentar berarti targetnya masih ke 93.12 93.20. Oke, kita lanjut. Waduh, enggak, kita lihat goldnya. Goldnya udah ya, udah masuk. Goldnya udah masuk buy stopnya ya. Kita nggak bisa pasang buy stop tadi di sini karena terlalu dekat. Kita perhatikan tadi. Wow, wow, wow. TP satunya tadi berapa ya? 18.00. Ini kalau yang sempat masuk gold tadi diambil di TP1 aja di 18.00. Ini sebenarnya yang posisi nge-buy tadi di harga 17.9 berapa tadi ya? 17.95 ini harganya stop loss-nya udah bisa dipindahin ke 17.95. Stop loss. Minus 95. Kenapa kita pindahin? Takutnya ini cuman ini kan pembukaan open marketnya, takutnya ditarik kembali aja. Makanya kita pindahin stop loss-nya aja di sini. 17.95. Takutnya seperti itu. Ini open market Amerikanya ini. Goldnya apa-apa. Oke, kita lanjut aja. Ini nggak apa-apa. Ini kita lihat. Buat saja yang bisa kita manfaatkan yang lain. Coba kita lihat di Euro USD. Euro USD ini sama juga. Waktu kapan ya Jumat kemarin ya sebelum ya Jumat yang lalu ya kita manfaatkan ini buy stop Euro USD kita pasang buy stop di harga ini 15.83 stop loss 17.52 TP-nya ini di 16.57 ini pasti udah kena kalau misalkan dia sempat masuk kemarin kita juga sempat masuk ini Euro USD kalau kita perhatikan ini kalau mana Euro USD-nya yang di ini Euro USD kita masuk kemarin di tanggal 13 ya tanggal 13 bulan 10 ya kemarin ya. Ini kita manfaatkan buy-nya. Kita dapat $58. Oke, kita lanjut dulu. Jadi sebenarnya ini untuk Euro USD harap hati-hati juga ya. Polanya hampir sama. Ini bisa kita manfaatkan untuk Nah, ini harap hati-hati sebenarnya karena sudah di resistannya juga kalau kita perhatikan. Perhatikan ini nggak dapat. Ini tinggal kita lihat. Pergerakannya kalau kita lihat ini. Secara garis besar sih ini bisa kita lihat ini sebenarnya ini kategori inverse and head and shoulder sebenarnya kalau yang sempat kemarin. Makanya kenapa kemarin kita manfaatkan kembali karena ini polanya yang kita gunakan kemarin ini inverse head and shoulder patternnya. Nah, makanya kita manfaatkan kembali di area ini. Nah, cara nyobain itu kita manfaatkan kemarin kita pakai koreksi 30%-nya. Ya, itu yang bisa memanfaatkan. Makanya kita kembali 15.86. Nah, targetnya itu sebesar ini. Makanya targetnya sama. Nah, kita perhatikan.
Jadi ini bahu kirinya, ini kepalanya, ini bahu kanannya. Nah, ini targetnya. Ini paling kita manfaatkan untuk ini. Ini kenapa kita gunakan posisi yang baik kemarin di Euro USD. Nah, cuman hari ini untuk Euro USD ini kemungkinan besar masih sideways sampai berita rilis di jam 10 malam. Jadi harap hati-hati ini market untuk yang satu ini. Menarik kemarin yang baik kita ini. Karena pola ini kalau kita lihat trennya bagus ya. Salah satu kelebihannya Euro USD itu kan sering kelihatan pola yang bagus, patternnya bagus kalau kita perhatikan. Nah, ini. Kalau kita perhatikan ini Euro USD ini masih downtrend ya ini. Kemarin itu walaupun ini sebenarnya jatuhnya koreksi. Nah, yang mau kita manfaatkan sebenarnya ini jangka panjangnya, long termnya. Kemungkinan besar ini udah jadi bottomnya yang bisa kita manfaatkan. Bottom di 2021. Nah, jika break harga ini lagi di 1657, berarti ini fix bottomnya untuk jangka panjangnya, fix bottom untuk di 2021-nya, 1529, ini bottomnya, targetnya. Berarti targetnya nanti ke harga ini, 1745. Paling saya sarankan ini untuk posisi, coba kita buat posisi buy stop-nya aja. Karena saya melihatnya ini masih cenderung menguat sebenarnya di Euro USD-nya. Kita hapus saja dulu. Saya buatkan buy stop Euro USD. Enam 16 690 1704 kosong Nah ini coba kita manfaatkan untuk buy stopnya. Ini dipasang aja buy stopnya. Nah, target kita ini, target pertama kita ini. Menarik juga ini untuk di Euro USD-nya. Polanya bagus, rapi. Nah, break sebentar ini di harga 1668 ini, berarti minggu depan itu kita fokus ngebuy ya. Selama seminggu ke depan. Jadi dicatat aja untuk ini Euro USD-nya. Euronya tadi yang semua kita buat dicatat, karena ini juga kita buat untuk 1 minggu ke depannya. Nah, jadi seperti ini Euro USD-nya. Bisa manfaatkan, kita pasang ini. Nah, saya melihat ini uh, masih cenderung menguat. Kecuali kalau udah break di harga ini, kembali harga di bawah 1560-an, berarti ini masih ke harga break lagi ke 1500 targetnya. Kuncinya sebentar malam. Close daily hari ini di 16 di atas ini, harga ini. Close daily-nya di 1670-an, berarti minggu depannya kita fokus ngebuy. Targetnya di sini 1745. Yang kita bisa manfaatkan sampai ya 70-an pips kita manfaatkan. Oke, kita lanjut. Support yang tadi Pak Rino, support yang mana ini? Support di berapa Kang? Indeks dolarnya kayaknya ya. Oh, indeks dolar. Ya, indeks dolar. Support. Indeks dolar. Support indeks dolar.
9. Nah ini. Jadi Pak Rino untuk indeks dolarnya yang perlu kita perhatikan, ini sebenarnya tinggal kita lihat sebentar pergerakannya. Break harga ini support yang kita buat tadi di 9344, berarti ini 934 9320 targetnya ini, support keduanya ini. Untuk kenaikannya ini masuk ke resistennya itu tadi di sini 9379, R2-nya itu di 9405. Kalau kita perhatikan sebenarnya ini indeks dolarnya kemungkinan besar masih melemah. Kalau kita lihat masih mengejar ke harga ini. Jadi harap hati-hati ya untuk transaksi malam ini, apalagi di akhir pekan seperti ini. Biasanya cenderung market itu ranging, sideways. Nah, tinggal kita lihat lagi nanti di jam 10. Oke, kita lanjut. Nanti coba kita lihat sebentar Nasdaq. Ini ada pertanyaan dari Pak Ferry. Nasdaq. Jadi kita coba lihat Nasdaqnya. Kita lihat dulu goldnya. Oh, goldnya udah ya. Goldnya udah TP ini. Udah selesai. Gold TP. Jadi ini yang sempat masuk tadi gold, yang mau di close boleh. Jadi opsinya ini mau close ini di 1780 boleh, atau yang stop lossnya tadi dipindahkan ke 17, atau boleh juga dipindahkan ke sini 1796. Ini bisa dipindahkan ke stop lossnya di sini. Dipindahkan Excel. Ini bisa kita pindahkan harga. Bro, Ya, ini yang di YouTube ada tanya partisipan untuk analisa CAD CPY dan crude oil. oh ya Pak. Ada CPY cross currency ya. Sama crude oil. Kita masukkan. Kayaknya belum ada. Crude oilnya yang CLR, bro. Kayaknya udah Pak ya, yang ini tadi. Ini Mana? sama ya, ini. Oh Oilnya. iya ini. Ya. Coba kita dulu bahas yang ini di Kanada Yen. Nah, untuk Kanada Yen, coba saya lihat dulu nih harganya. Kanada Yen ini kalau kita perhatikan ini masih mengejar harga. Coba kita lihat dulu harga tengahnya. Oh, depannya. Oke, coba kita lihat dulu. Coba kita lihat dulu time frame daily-nya. Weekly-nya. Kenapa kita ngeliat weekly-nya? Karena ini penutupannya. Kita lihat.
Saya coba buatkan yang masih bisa kita manfaatkan. Kita pilihnya. Gunakan Fibonacci-nya. Nah, Kanada yen. Nah, kita bisa manfaatkan untuk posisi buatkan. Nah, kalau kita lihat ini Kanada yen, kuncinya ini aja. Kalau kita manfaatkan untuk posisi selnya, nah kita ambil ini harga ini saja di 9176. Kanada yen, Kanada JPY. Ini sell stop di harga 91760. Saya di sini. Kita lihat untuk hasilnya. Ini lumayan sih hasilnya, sekitar 60 pips, 9220. P1 di 910. Kita ambil di kosong dengan spreadnya. Kita ambil di 10 aja. TP2. 89.900. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk Kanada Jepangnya untuk posisi sell stopnya. Kalau untuk posisi buy stopnya sih ini masih ke ini. Ini buy stop. GPI. Ini kalau kita pola market seperti ini kita cuma bisa memanfaatkan buy stop dan sell stop ya. 9330 1 di 900 SM di 92 poin. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk Kanada Jepangnya. Tapi kalau kita perhatikan ini lebih cenderung ke sell stop sih sebenarnya. Cuman untuk sekarang jangan dulu ya untuk entry-nya. Takutnya cuman harga sampai close market bergerak cuman di area ini. Di 9250, 9220-an cuman bergerak di range harga ini. Jadi nggak usah transaksi di area ini. Ini bukan zonanya untuk kita transaksi. Oke, kita lanjut. Pertanyaan dari, nah itu tadi yang pertanyaan dari Pak Catas Aufa yang di YouTube. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Mugiono yang crude oil-nya, crude oil. Jadi kita perhatikan crude oil-nya. Sambil sebentar kita coba lihat yang Nasdaq, yang dari pertanyaan dari Pak Ferry. Kita lihat dulu di Nasdaq-nya. Apa di crude oil-nya? Crude oil. Crude oil ini sudah yang selalu mengikuti selama sebulan terakhir ini di crude oil ini, karena kita fokusnya cuma membayar aja sebenarnya di crude oil ini. Dan sempat kita rasakan kemarin itu targetnya di 8290 udah itu. Justru di harga TP kita sekarang ini 82.
Kuncinya ini coba kita hapus dulu ya, crude oil. Hati-hati ya untuk transaksi dulu crude oil. Ini bisa kita manfaatkan juga sama. Nanti untuk crude oilnya kita bisa manfaatkan ini buy stopnya CLR. Kalau untuk buy limitnya jangan ya, agak berisiko kalau kita pasang buy limit. CLR buy stop di 83,99 SP di 85,40 SM. Kalau SM-nya coba saya lihat SM di daily-nya. SM di cuman ini agak berisiko ya juga, tapi nggak apa-apa, coba kita buat dulu 82. Nah ini kalau untuk crude oil sebenarnya ini untuk perubahan trennya ini paling kalau misalkan udah harga di bawah ini kalau harganya kembali di sini ini bisa kita manfaatkan nanti di area untuk nge-sell-nya di 7902, harus ke area ini dulu ke 79 ke 78, habis itu kembali ke 7990-an, baru nanti kita bisa manfaatkan untuk nge-sell-nya di area ini. Nah di sini tunggu dulu pola yang seperti ini nih untuk crude oil, biarkan marketnya dulu turun melemah sampai ke sini, yang kita bisa manfaatkan untuk nge-sell-nya. Kenapa? Karena harga sekarang kan ini kan masih uptrend ini, masih uptrend. Jadi harap kita sebenarnya masih fokus nge-buy. Nah, cuman pola untuk nge-buy sekarang kita manfaatkan untuk buy stopnya di area ini 83 8399, targetnya itu di 8544. Cuman untuk sekarang jangan dulu karena ini berada di nah, ini. Targetnya cuma bergerak di area ini juga. Ini untuk perubahan trennya ini kalau menurut di area ini nih, di 80, kalau kembali ke harga 80 berarti ini udah berubah trennya. Kita fokus untuk nge-sell-nya nanti. Jadi seperti itu Pak Mujiono untuk di crude oil. Manfaatkan buy stop-nya di sini. Untuk sell stop-nya nanti tinggal kita lihat minggu depannya. Karena untuk posisi nge-sell-nya kita harus lihat dulu menunggu harga ke sekitar di 80-an lah. Nanti kita lihat di situ pergerakannya di mana bisa kita manfaatkan untuk posisi enter nge-sell-nya. Oke, kita lanjut di Nasdaq. Dari pertanyaan Pak Ferry tadi, nah kita lihat ini. Waduh, goldnya disambar semua kayaknya goldnya. Goldnya juga kena TP2-nya ya. Kesempatan tadi Mas ya. Ini semuanya dapat ya. Ada yang masuk tadi. Goldnya udah kena TP2-nya juga. Satunya berarti ini gold ini masuk ke tinggal kita lihat ini. Kuncinya ini hal satunya, tinggal 15 menit lagi. Tutup di atas harga ini 1803 ini berarti harga masuk ke ini. Harga ke 1830. Kuncinya itu. Ini tinggal kita lihat ini. Kita lihat di H4-nya di jam 8 juga. Ini kan perpindahan candle H1 dan H4-nya nanti di jam 8. Kuncinya di sini. Kalau untuk memanfaatkan lagi posisi ngebanya, ini 1820, 1830. Ini tinggal kita lihat ini di jam 8. Oke, yang tadi kita sudah bahas. Oh, ini tadi ya, kita jawab dulu pertanyaan dari Pak Ferry. Nasdaq.
Ini Bro, Pak ya. Nasdaq-nya yang indeks.gk aja, bro. Ini Yang atas, yang atas. Nah, itu. Cari. Nah, itu. Yang rollover, Nasdaq rollover. Bawahnya Dujun itu loh. Oh iya Nah, Pak. Oke, kita lihat indeksnya, Nasdaq-nya. Kita lihat dulu di weekly-nya. Kalau kita lihat weekly-nya, weekly-nya sebenarnya ini resistennya sih sekarang nih, Nasdaq. Ini, kita weekly-nya, jadi ini bisa kita manfaatkan nanti. Oh, berarti Nasdaq ini masuk ke area ini. Targetnya pasti masuk ke area ini. Hmm, ini bisa kita manfaatkan. Bagus kok ini polanya ini, rapi. Sama. Berarti masih sama juga, targetnya masih di sini. Masih masih uptrend, target target pertama itu ke 1,5559 kosong TP2 itu 5 untuk posisi ngebainya sih ini bisa kita manfaatkan nanti di area ini. Ini kita bisa pasang nanti di stok. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk di Nasdaq-nya. Menurut saya ini kita fokusnya masih fokus eh buy. Karena kalau kita perhatikan juga ini, nah ini udah di atas resistennya juga sebenarnya. Banyak faktor yang mendukung dari segi teknikal untuk uptrend masih menguat untuk Nasdaq-nya. Nah, ini bisa kita manfaatkan target pertamanya di sini. Ini satunya di area ini. Jadi tinggal kita lihat aja di malam. Harga di atas penutupan market sebentar di harga di atas 1555. Berarti minggu depan itu masih fokus buy. Targetnya itu di 15675. Targetnya ke sini untuk Nasdaq. Setelah capai target itu kemungkinan besar marketnya hari ini di area ini. Kemungkinan besar nanti polanya bolak balik di area ini.
Jadi jika sampai ke HTP 2-nya nggak usah di hold lagi karena kemungkinan besar itu marketnya bolak-balik di sini. Dulu ATH all time high ini dengan harga tertingginya Nasdaq. Tinggal dilihat aja ini nanti ini kalau untuk target selanjutnya. Jadi seperti itu untuk Nasdaq karena trennya masih mengejar harga yang kita buat tadi. Coba kita lihat yang lain, Hang Seng. Ini yang menarik juga Hang Seng yang kita buat kemarin. Hang Seng ini kita udah sampaikan ya, targetnya ini udah dapat kok ini, TP-nya udah nyentuh 25.777, udah melewati. Kemungkinan besar juga kembali ke harga ini. Ini harga TP kita ke 25.777, habis itu balik lagi ke area ini. Nah, jadi hampir sama dengan yang Nasdaq tadi, kemungkinan besar ini polanya seperti ini bergeraknya. Ini Nasdaq. Coba kita lihat ini currency strength-nya. Ya, kalau kita lihat di currency strength-nya memang market lagi swing di sini. Kalau kita perhatikan volume USD-nya, pound sterling, indeks euro-nya, pound sterling-nya, USD-nya sama-sama semua melemah. Harap hati-hati ya transaksi di mata uang. Kemungkinan yang sempat tadi yang mendapat kesempatan ini, jadi paling yang bisa ini. Ini tinggal kita lihat aja ini jam 8 ini, kita di harga sekitaran ini 18.05. Baru monster gold ini kita fokus nyobain lagi. Targetnya 18.20, 18.30. Kuncinya ini penutupan di atas harga TP2 kita. Sama-sama Pak Ferry. Oke, kita lanjut. Apalagi yang belum ya? Bro, yang di YouTube ada Oh, pertanyaan tuh, bro. Untuk CLR-nya tadi itu untuk jangka pendek atau jangka iya ya. panjang? Oh, ini ada pertanyaan dari Ibu Agustin Medikawati. Untuk crude oilnya sebenarnya Bu ini masih fokusnya secara jangka panjang ini masih menguat ya. Karena sebenarnya crude oil ini ngejarnya ini di 100, target 100-an sebenarnya ini untuk di crude oilnya. Ini masih cuman ntar belum keluar datanya. Nggak nyampe, bro. Mungkin lihatnya di trading view mungkin. Bisa lihat nih trendingnya. Bukan USD apa namanya? Oil. Oil aja ya Pak ya, kalau ini. Nah, tulisannya, nah itu. Oh ya ini. Oh, coba kita lihat dulu. Mana Nah, ini baru kelihatan. Nah, itu kelihatan. Nah, perlu diperhatikan bahwa crude oil ini sebenarnya kan ini kan udah berubah. Nah, kalau kita perhatikan ini, coba kita lihat ini trennya udah naik. Crude oilnya udah di break. Yang sudah yang pernah belajar tren dari narik-narik dari trend line yang di break. Makanya saya bilang kalau kita perhatikan juga, coba kita pasangnya ya. Kita pakai dulu, kita cari ini titik tengahnya. Nah, ini harap hati-hati, makanya saya bilang tadi harap hati-hati untuk transaksi kembali lagi. Tapi tinggal kita lihat aja mandinya nih. Tutup di harga di atas 80-an aja ini mandinya. Oh ini berarti cenderung masih ke harga ini nih. Target kita. Nah, ini targetnya. Untuk crude oil. Ini udah berubah ini. Udah jelas marketnya udah berubah. Jadi kita fokusnya untuk crude oil yang mau transaksi long termnya berarti kita fokusnya ngebuy. Cuma harap hati-hati
Paling amannya sih untuk crude oil kita menunggu koreksinya aja. Nah, cuman kemungkinan besar kalau perhatikan week monthly-nya aja di atas eh, seperti ini kan market ini strong nih. Kalau kita lihat ini kalau kita pakai ini marketnya di atas suhu 80-an ini. Kalau perlu dikatakan di atas 60 derajat itu market itu cenderung strong. Cuman harap hati-hati market yang pola seperti ini biasanya juga pembalikannya cepat, besar volumenya, volume koreksinya. Ini kita lihat kita memanfaatkan posisi nilainya. Nah, paling idealnya sih memang di sini 80 atau di 75 jangka panjangnya. Jadi perlu dicatat aja ini untuk harga ini di harga 7440-an, tapi targetnya seperti ini. Nah, ini mandirinya masih seperti ini. Agak kalau kita perhatikan juga enggak ya paling daerah inilah penurunannya itu jam 4. Jadi kan untuk harga ini ya siap-siap ngebuy aja untuk crude oil jangka panjangnya untuk target ke 100 ya. Jadi seperti itu harus kita masih fokus ngebuy aja. Tapi untuk sekarang jangan dulu untuk money-nya. Paling amannya ini penutupan close market money-nya sebenarnya. Untuk fixnya ini kenaikannya. Kuncinya ini aja. Untuk di atas harga 80-an, berarti fokusnya masih ke harga ini, 9 ini targetnya. Untuk di sini aja berarti targetnya masih ke arah ini. Nah, ini sudah kita manfaatkan nanti. Untuk ini bulan Novembernya nanti, tutup di atas 80, berarti November itu targetnya masih ke 95 dan ini 100. Itu, ini 100. Kemungkinan besar ya masih menguat sampai akhir tahun. Jadi seperti itu Pak Ibu Agustin untuk protokolnya secara long term-nya. Apalagi ya. Coba kita lihat dulu di Euro USD-nya. Kalau Euro USD-nya ini masih setlist ya. Nanti bisa kita manfaatkan untuk posisi nilainya tadi di atas ini. Ini masih setlist juga. Yang menarik memang gold ini. Nah ini gold ini tinggal kita lihat sebentar penutupan di 18.4-nya ya. Jadi kita lihat yang 4-nya ini. Tutup di atas 18.03 kita masih targetnya ke sini ya, di 18.20. 18.20, 18.30. Coba kita lihat. Jadi ini beberapa yang kita coba lihat. Nah, ini coba kita lihat hasil transaksi kita. Jadi ini transaksi kita selama dari bulan 8 kemarin, bulan 8 bulan tanggal 20 ini, 23, berarti udah cukup 2 bulan ya. Kita ada transaksi ini selama 2 bulan, lumayan. Kita cuma transaksi 0,2, 0,1, ini rata-rata kita dapat 600-an dolar. Lumayan, kita cuma pakai lot kecil aja. Lumayan besar kita bisa manfaatkan. Nah, itu fungsinya kita money management yang seperti ini. Makanya selalu diperhatikan setiap kita transaksi, hitung dulu resikonya berapa, hitung resikonya lalu hitung targetnya, baru kita entry posisi. Jangan entry dulu, baru kita hitung stop loss dan TP-nya. Nah, ini transaksi kita kan lumayan. Nah, kebanyakan juga di gold sebenarnya ya. Rata-rata stop loss kita kecil juga. Banyak merah sih, cuman karena kita pakai risk ratio-nya 1:2, jadi hasilnya seperti ini. Nanti kita coba lihat lagi di akhir bulan ini transaksi kita. Oke, jadi seperti itu untuk crude oil, pound sterlingnya kita nanti untuk pound sterling, coba saya buatkan dulu untuk pound sterlingnya dulu sebelum kita selesai kita buat dulu untuk BPSI-nya. Stop, stop.
satu poin 38 30 misalnya dulu. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk pound sterlingnya buy stopnya. Pound sterling. Ini bisa juga sebenarnya nanti kita buat ini. Nah, stop. Enam. Ini bisa kita manfaatkan, jadi ada dua opsinya. Nah, tinggal kita lihat aja yang mana disentuh sebentar untuk posisi pound sterlingnya. Nanti arahnya ke sini. Atau kita pasang buy stopnya targetnya ke sini. Karena kenapa? Ini bukan zona untuk kita transaksi. Ini area ini agak berisiko kalau kita transaksi di area ini. Jadi yang bisa kita manfaatkan cuma buy stop dan sell stopnya. Sama juga euro USD. Euro USD kita sudah buat kayaknya kan ya. Ini 1668 udah. USD Jepang yen-nya ini kalau untuk USD Jepang yen-nya nge-sell-nya nanti di 112.800, PP-nya ini 112.300. Tapi nanti kita lihat aja. Jika USD-nya euro USD ini menguat sebentar di atas harga ini dengan euro pound sterlingnya, berarti minggu depan itu kita masih cenderung membayar selama seminggu depan sama dengan euro USD juga, USD Jepang yen. Jika harganya masih di bawah 112.90-an, kita bisa fokus nge-sell satu minggu ke depan. Jadi mungkin seperti itu Pak Rudi. Jadi goal kita udah ya. Berarti ya goal kita masih lanjut ya. Mungkin mas targetnya masih ke area 1820 dan 1830. Oke, goalnya sangat kuat sekali ya untuk kenaikannya melewati psikologis 1800. Oke, bro, mungkin ada lagi bro yang mau disampaikan? Mungkin cukup itu Pak untuk live stream kita ini. Nanti tinggal kita lihat aja nanti di jam 10. Yang mana ya. salah satunya yang disentuh basis stop atau sell stopnya. Ya. Yang tadi ya di euro sama pound Kalau sterling ya. sterling, Nah, ya. GU ya. Goalnya kan udah selesai. Nah, udah selesai terus Tinggal uji juga ya. ya, gitu, Pak. Oke deh. Oke, sementara itu bagi teman-teman trader dari seluruh Indonesia, kemudian khususnya untuk nasabah GK Invest cabang Semarang yang Oh ya, saat ini lagi. ada yang bertanya Pak ini, Pak. Oh iya, Ininya. Oh, gold ini masih ke 1820 Pak. Cuman harap hati-hati ya kalau yang belum sempat masuk tadi. Kenapa kita harus hati-hati? Karena risikonya agak lumayan besar. Stop loss-nya Pak yang perlu diperhatikan. Kalau nambah di 1806 itu berarti stop loss-nya di 1797. Harus hati-hati aja. panjang ya berarti bro Ya ya, agak panjang ya. berisiko sebenarnya. Maksudnya nih mungkin ingin follow lah ya, naik pengen diikuti buy gitu kan. Nah, Ya. cuman kan kita juga perlu lihat untuk faktor stop loss-nya ya. Kalau misalnya terjadi koreksi ya gitu. Terus dari Pak Ferry, apakah prediksinya Ya, hanya dipakai untuk pakai dengan support resisten dan break resistance saja? ya Pak, jadi sebenarnya untuk transaksi yang biasanya kalau kita live trading, kita coba pakai sistem yang agak yang simple aja, yang gampang dipahami. Karena kalau kita jelasin sampai ke ETFnya juga pasti ada beberapa yang nantinya bingung ya. Nanti coba kita buatkan secara sederhana mungkin. Jadi kita cuma pakai supportnya, support resistennya, kita pakai Fibonacci-nya,
Itu jadi sebenarnya cuma itu aja sebenarnya Pak. Jadi Oke, tinggal setiap orang kan beda-beda strategi. Jadi setiap strategi fokus aja di strateginya masing-masing. Nanti juga kan kelihatan polanya seperti apa. Jadi seperti itu Pak. oke gitu Pak Ferry untuk jawaban dari pertanyaan. Pertanyaan sudah dijawab sama Ardiansah. Oke, gitu Bro. Ada lagi yang mau disampaikan Bro? Itu Pak. Ya sama-sama Pak Ferry. Oke, terima kasih Pak Ferry juga nasabah GK Invest yang tadi sudah berpartisipasi untuk bertanya. Juga teman-teman trader yang juga ada pertanyaan di channel YouTube sama di Zoom meeting. Oke, saya rasa cukup untuk acara live trade pada malam hari ini. Jadi tinggal kita nunggu EU, GU, sama UJ ya bro ya. Yang Ya belum Pak. ya. Ya. EU, GU, sama UJ. XAU saya rasa sudah selesai, sudah kena TP lah ya. Sudah kena TP, sudah kena take profit. Cuman tadi kita nggak sempat open soalnya jaraknya dengan harga running terlalu Dekat, makanya terlalu nggak bisa dekat ya, bisa terlalu dekat. Jadi kita sama sama. belum sempat pasang buy stop berarti ya. Karena harga keburu hetik naik dulu di 94 tadi ya. Oke, tetap masih ada peluang untuk tadi di EU, GU sama UJ. Silakan Anda pilih salah satu. Yang jelas untuk live trade pada malam hari ini yang diadakan oleh GK Invest Cabang Semarang, kita sifatnya edukasi, memberikan edukasi kepada uh, kita semuanya mengenai peluang market di sesi perdagangan Amerika di malam hari ini. Siapa tahu kalau ada peluang bisa kita manfaatkan. Dan kebetulan pada malam hari ini peluangnya datangnya dari XAUUSD, dari emas. Tadi udah kena TP, cuman karena jaraknya terlalu dekat, jadi kita belum sempat untuk OP di akunnya itu bro ya. Akun Ya Pak. realnya belum belum sempat di OP kan, open posisi. Oke, terima kasih Ardiansyah yang sudah memberikan Sama-sama paparan Pak Roni. analisanya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas partisipasinya yang online di Zoom meeting maupun yang di channel YouTube GK Invest. Oke, saya rasa cukup untuk acara live trade pada malam hari ini. Insya Allah ketemu lagi kita di minggu depan di acara live trade bersama GK Invest Cabang Semarang. Saya Rudi Oktavianto, saya mohon pamit. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. malam, selamat weekend, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.